38 teknik untuk menang dalam perdebatan, Schopenhauer. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda secara logis salah dalam debat, tetapi harus membuat lawan Anda menyerah? 38 teknik debat yang disusun oleh filsuf Jerman abad ke-19 Schopenhauer memberikan jawabannya. Namun, berhati-hatilah, metode ini dapat dianggap sebagai sofisme yang canggih dalam masyarakat modern. Alasan sebenarnya kita mempelajarinya adalah untuk mengenali ketika lawan menggunakan teknik ini dan merespons dengan benar. 1. Interpretasi berlebihan, melebih-lebihkan dan menafsirkan pernyataan lawan secara umum, melampaui batas alami pernyataan tersebut untuk menyerangnya. Sebaliknya, ajukan pernyataan Anda sendiri dalam arti yang sesempit mungkin. 2. Penggunaan homonim. Gunakan kata-kata yang terdengar sama tetapi memiliki arti berbeda untuk membingungkan lawan. 3. Absolutisasi dan generalisasi. Menafsirkan pernyataan relatif dan spesifik sebagai absolut dan umum untuk menyerangnya. Misalnya, menanggapi pernyataan orang-orang sekarang membaca lebih sedikit buku dengan saya membaca setiap hari. 4. Menyembunyikan kesimpulan, susun silogisme sehingga lawan tidak dapat memprediksi kesimpulan Anda sebelumnya, dan sajikan kesimpulan dari jauh. 5. Penggunaan premis palsu, sengaja menggunakan premis atau kondisi palsu untuk membuktikan sebuah proposisi. 6. Argumen sirkular tersembunyi, mengasumsikan sesuatu yang belum terbukti sebagai fakta untuk membuktikan hal lain, menggunakan argumen sirkular. 7. Serangan pertanyaan. Ajukan pertanyaan kepada lawan untuk menggunakan jawaban mereka, guna mengonfirmasi kebenaran Anda sendiri, atau menemukan titik serangan. 8. Membuat lawan marah. Sengaja memprovokasi iritasi atau kemarahan untuk memicu kesalahan logis atau emosional dari lawan. 9. Pertanyaan acak. Ajukan pertanyaan yang diperlukan untuk mencapai kesimpulan secara tidak teratur, untuk membingungkan lawan. 10. Pertanyaan berlawanan. Ajukan pertanyaan kepada lawan yang menunjukkan hal yang berlawanan dari apa yang sebenarnya Anda inginkan, untuk membuat mereka berpikir bahwa Anda menginginkan sesuatu yang lain. 11. Memperluas persetujuan parsial menjadi persetujuan penuh. Jika lawan setuju dengan sebagian kasus, anggap itu sebagai persetujuan terhadap keseluruhan kesimpulan. 12. Memilih metafora yang menguntungkan. Cepat memilih metafora atau nama yang menguntungkan untuk pernyataan Anda dan menggunakannya. 13. Menyajikan opsi yang bertentangan. Untuk membuat lawan menerima proposisi Anda, tekankan dan sajikan proposisi yang berlawanan dengan cara yang membingungkan. 14. Sikap tak tahu malu. Bahkan jika Anda belum membuktikan proposisi Anda secara meyakinkan, sajikan seolah-olah sudah terbukti dan ambil sikap percaya diri. 15. Strategi kabut. Jika proposisi Anda bertentangan atau sulit dibuktikan, lemparkan proposisi yang tidak masuk akal untuk membeli waktu sementara lawan membantahnya. 16. Serangan ad hominem. Temukan kontradiksi dalam pernyataan lawan sejauh ini, atau serang sekte, kecenderungan politik atau perilaku mereka yang bertentangan dengan kata-kata mereka. 17. Serangan pada perbedaan halus. Jika lawan menekan Anda dengan bukti tandingan, cari perbedaan halus untuk menyerang. 18. Mengubah topik. Jika Anda terdesak karena berbagai alasan, alihkan diskusi ke arah lain menuju proposisi lain. 19. Generalisasi untuk menyerang. Jika tidak ada yang bisa diperdebatkan, perluas masalah menjadi sesuatu yang sangat umum dan bantah hal umum tersebut. 20. Menarik kesimpulan terburu-buru. Temukan premis lawan dan segera tarik kesimpulan berdasarkan itu. 21. Melawan sofisme dengan sofisme. Jika lawan menggunakan sofisme, jangan mencoba menang dengan kebenaran, tetapi tanggapi dengan sofisme serupa, atau ad hominem. 22. Klaim argumen sirkular. Jika lawan meminta Anda mengakui sesuatu yang akan langsung mengarah pada poin yang diperdebatkan, tolak dengan menyatakan bahwa itu adalah argumen sirkular. 23. Memancing berlebihan dan menyerang. Provokasi lawan dengan bantahan dan pertengkaran untuk membuat mereka membuat pernyataan yang berlebihan, lalu bantah pernyataan berlebihan itu untuk membuatnya tampak seolah-olah Anda telah membantah pernyataan asli. 24. Memaksa kesimpulan palsu.
melebih-lebihkan pernyataan lawan melalui penalaran palsu dan distorsi untuk membuatnya tampak seolah-olah pernyataan itu sendiri salah. 25. Mencari contoh yang bertentangan. Karena induksi memerlukan banyak contoh, Anda dapat dengan cepat membantahnya dengan menemukan hanya satu contoh yang tidak sesuai. 26. Membalikkan argumen lawan. Gunakan argumen lawan sendiri untuk menyerang mereka. 27. Serangan terfokus pada titik kemarahan. Jika lawan marah pada argumen tertentu, itu adalah tanda kelemahan, jadi terus tekan argumen itu. 28. Meyakinkan penonton. Jika logika Anda kurang, arahkan ke penonton yang tidak siap, bukan lawan, dengan usulan yang kurang validitas. 29. Pengalihan perhatian. Untuk menghindari situasi yang tidak menguntungkan dalam diskusi, alihkan perhatian penonton atau lawan ke arah lain. 30. Banding pada otoritas. Alih-alih memberikan berbagai alasan, gunakan otoritas Anda tergantung pada tingkat pengetahuan lawan. 31. Menyatakan kurangnya pemahaman. Gunakan ironi halus untuk menyatakan bahwa Anda tidak mampu memahaminya. Katakan sesuatu seperti, "Saya terlalu bodoh untuk memahami apa yang Anda katakan." 32. Menempatkan dalam kategori kebencian. Tempatkan pernyataan lawan dalam kategori sesuatu yang dibenci, untuk dengan mudah menghapusnya, atau setidaknya membuatnya mencurigakan. 33. Memisahkan teori dan praktik. Gunakan logika. Itu benar dalam teori, tetapi salah dalam praktik untuk mengakui alasan, tetapi menolak kesimpulan. 34. Tekan saat diam. Jika respons lawan terhadap pernyataan atau pertanyaan Anda lambat, itu adalah sinyal jelas bahwa Anda telah menyentuh titik yang meragukan, jadi terus tekan. 35. Banding pada kehendak. Alih-alih mengandalkan kecerdasan melalui alasan, buatlah banding pada kehendak melalui motivasi. Jika metode ini berhasil, semua metode lain menjadi tidak perlu. 36. Air terjun kata-kata. Tuangkan kata-kata yang tidak berarti seperti air terjun untuk membuat lawan terdiam. 37. Serangan pada bukti buruk. Fokuskan kritik Anda hanya pada bukti yang tidak menguntungkan, terlepas dari keadilan masalah itu sendiri. 38. Serangan pribadi. Jika lawan lebih unggul dan Anda kalah dalam diskusi, gunakan sebagai upaya terakhir serangan pribadi, penghinaan, dan ketidaksopanan. Sekali lagi, metode ini adalah teknik diskusi praktis hanya untuk kemenangan, bukan alat logis untuk mengejar kebenaran. Untuk budaya diskusi yang sehat, jangan gunakan teknik ini, tetapi kenali ketika lawan menggunakannya, dan gunakan untuk mengarahkan diskusi ke arah yang benar.